semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Keluarga Desmo kembali dikejutkan oleh badai besar di tengah perjalanan menuju desa. Selama perjalanan, mereka juga ditakutkan oleh banyak kejadian aneh. Setelah tiba, mereka disambut nenek dan diminta mengikuti puja. Sementara itu, Rajeswari mendapat peringatan dari seorang ahori bahwa bahaya besar mengancam keluarga Desmo. Ia diminta tetap berada di rumah dan tidak keluar sampai keluarga tersebut meninggalkan desa. Tetapi Rajeswari memilih menyembunyikan peringatan itu dari Rosni. Di sisi lain, Sachin dan Sayali pergi ke kuil untuk menyiapkan kebutuhan puja. Saat Sayali sedang mencatat data keluarga, Ahori kembali muncul dan memperingatkannya agar segera membawa keluarga Desmo meninggalkan desa. Ia melamarkan bahwa bahaya besar akan datang dan bahkan dapat membuat keluarga mereka terpecah. Sayali panik dan mencoba memanggil Sachin, tetapi anehnya Sachin tidak dapat mendengar peringatannya. Setelah akhirnya mengetahui ramalan tersebut, Sachin menganggapnya hanya tahayul dan menenangkan Sayali. Ia berjanji akan melindunginya dan memastikan tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada mereka. Ia kembali merekam tingkah Renuka untuk konten di media sosialnya. Sementara Sayali masih dihantui peringatan Ahori. Nenek mengatakan bahwa ramalan Ahori biasanya menjadi kenyataan, sehingga keluarga mulai menganggap ancaman tersebut serius. Rosni pun semakin gelisah karena ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam harinya, batu-batu tiba-tiba dilemparkan ke rumah. Keluarga keluar dan mendapati Ahori berada di sana. Ia memperingatkan Sayali karena tidak mengikuti nasihatnya untuk meninggalkan desa. Ahori mengatakan bahwa jika mereka tetap tinggal di desa, rahasia besar akan terbongkar dan dapat menghancurkan keluarga Desmo. Keesokan harinya, keluarga bersiap mengikuti puja, namun Rosni berusaha keras menghindarinya dengan sengaja melukai dirinya sendiri dan berpura-pura pingsan. Ternyata ia diam-diam ingin pergi menghadiri pemakaman Satish, suami pertamanya yang selama ini ia rahasiakan. Di sisi lain, Supriya mendapat tugas berkaitan dengan Satish dan diarahkan melakukan ritual di kuil Shiv Parvati. Ia berencana bertemu Rosni di sana, tetapi komunikasi terhambat karena masalah jaringan. Sementara keluarga Desmo masih terus memaksa Rosni ikut puja. Rosni semakin panik karena takut tidak sempat pergi ke pemakaman Satish tanpa diketahui keluarganya. Rosni semakin gelisah karena memikirkan Chris dan rahasia masa lalunya. Tanpa diduga, ia dan keluarga Sayali berada di kuil yang sama untuk melakukan ritual. Dalam ritual keluarga Desmo, Tejas dan Akash gagal mengangkat Renuka, sehingga akhirnya Sachin maju dan berhasil mengangkat ibunya, sehingga membuat momen tersebut menjadi sangat emosional antara Sachin dan juga Renuka. Sementara itu, Rosni akhirnya terpaksa ikut melakukan ritual untuk almarhum Satish, suami pertamanya. Demi masa depan Chris, ia diminta menyebutkan identitas dan tujuan ritual tersebut. Rosni pun mengakui bahwa ia sedang melakukan ritual untuk suaminya yang telah meninggal pada hari peringatan kematiannya. Namun tanpa sepengetahuan Rosni, Sayali datang ke sana dan mendengar semua pengakuan tersebut. Sayali sangat terkejut karena menyadari Rosni selama ini telah menyembunyikan identitas dan juga masa lalunya. Merasa dikhianati setelah mengetahui kebohongan Rosni, Sayali akhirnya kehilangan kesabaran dan menampar Rosni. Rosni berusaha menjelaskan semuanya, tetapi Sayali menolak mendengarkan karena tidak lagi percaya pada kata-katanya. Akhirnya Sayali tahu Rosni sudah pernah menikah dan Chris adalah anak Rosni dengan suami pertamanya. Sayali sangat marah setelah mengetahui bahwa Rosni selama ini telah menyembunyikan identitasnya dan juga masa lalunya bersama Satish. Ia menuduh Rosni telah memanfaatkan keluarga demi kehidupan mewah dan bahkan mengorbankan kebahagiaan Chris. Rosni memohon agar Sayali tidak membongkar rahasianya, tetapi Sayali bersikeras bahwa keluarga berhak mengetahui kebenaran. Situasi berubah semakin mengerikan ketika Rosni membawa Chris masuk ke sungai dan mengancam akan mengakhiri hidupnya bersama anaknya jika rahasianya terbongkar. Supriya memohon kepada Sayali agar memberikan kesempatan kepada Rosni. Akhirnya Sayali setuju memberi Rosni waktu 3 hari untuk mengakui semuanya setelah mereka kembali ke Mumbai. Saat Sachin datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi, Sayali menyembunyikan kejadian tersebut sesuai janjinya. Rosni pun kembali berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya masuk ke air hanya untuk menyelamatkan Chris. Setelah itu, keluarga kembali menyelesaikan puja, tetapi ketegangan antara Sayali dan Rosni tetap terasa. Di akhir episode, Ahori kembali muncul dan memberikan peringatan mengerikan bahwa kebenaran yang jauh lebih besar akan segera menguncang keluarga Desmo. Ramalan tersebut membuat Rosni semakin ketakutan. Setelah puja selesai, keluarga Desmo merasa lega, namun Sayali masih marah karena Rosni terus menyembunyikan kebenaran. Sayali kembali memperingatkan bahwa Rosni harus mengaku sebelum semuanya terbongkar sendiri. Sachin juga mulai menyadari bahwa Sayali menyembunyikan sesuatu.
Tetapi saat Sayali hendak berbicara, Rosni kembali menghentikannya. Rosni kemudian memohon agar Sayali tetap diam sedikit lebih lama. Tetapi Sayali menolak. Ia memperingatkan bahwa jika Rosni terus mencari alasan untuk menunda, Sayali sendiri yang akan membongkar semua kebohongannya kepada Sachin. Setelah kembali ke Mumbai, muncul peluang bisnis baru yang membuat Rosni dan Tejas semakin sukses. Rosni bahkan memberikan cek kepada Renuka sehingga membuatnya bangga dan semakin percaya pada Rosni. Namun Renuka menegaskan bahwa ia mengharapkan kejujuran dan tidak akan mentoleransi kebohongan Rosni lagi. Ucapan itu membuat Rosni semakin cemas. Rahasia tentang Satish dan juga masa lalunya bisa terbongkar kapan saja. Sayali akhirnya kehilangan kesabaran dan memberi Rosni waktu 60 jam untuk mengakui seluruh kebenaran tentang masa lalunya. Rosni kemudian menceritakan kehidupannya yang penuh penderitaan. Setelah ayahnya meninggal dan keluarganya terlilit hutang, ia dipaksa menikah dengan Satish, pria yang jauh lebih tua dan kecanduan alkohol. Beberapa hari setelah pernikahan, Satish meninggal dalam kecelakaan. Rosni sedang hamil anak Satish. Bukannya mendapat dukungan keluarga Satish malah menyalahkan Rosni dan menuduh anak yang dikandungnya tidak sah. Rosni bahkan diusir dari rumah dalam keadaan tidak berdaya dan sedang hamil. Setelah mengalami semua penderitaan itu, Tejas hadir dalam hidupnya yang membuatnya merasa dicintai. Karena ingin memulai hidup baru bersama Tejas, Rosni memilih menyembunyikan pernikahan pertamanya dan juga masa lalunya. Sayali akhirnya memahami penderitaan Rosni dan ia merasa iba. Namun ia tetap menegaskan bahwa kebohongan tidak bisa terus disembunyikan dan keluarga mungkin masih bisa memaafkan Rosni jika Rosni jujur. Tetapi Rosni tetap memohon agar Sayali tidak membongkar rahasianya. Sementara itu, Sachin mendapat masalah besar di tempat kerja. Ia diskors selama 7 hari karena mengambil cuti tanpa izin. Sachin meminta temannya menggantikannya mengemudikan mobil perusahaan. Temannya kemudian tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk, sehingga Sachin ikut terkena hukuman. Lisensi dan mobilnya ditahan. Kejadian itu membuat Sachin marah kepada temannya karena telah membuat masalahnya semakin besar. Sachin akhirnya mengakui kepada Sayali bahwa ia diskors dari pekerjaannya selama beberapa hari akibat masalah yang sebelumnya terjadi. Sayali tidak menyalahkannya dan justru memberikan dukungan. Ia juga meyakinkan Sachin bahwa masalah tersebut akan segera berlalu. Ia terus menyemangati Sachin agar tidak menyerah pada impian mereka untuk memiliki kamar sendiri. Sementara itu, Rosni semakin takut mengungkapkan masa lalunya setelah mengetahui pandangan Tejas tentang kebohongan dalam pernikahan. Saat membahas keinginan memiliki anak, Rosni memberikan contoh seorang wanita yang menyembunyikan anaknya dari pernikahan sebelumnya kepada suami keduanya. Tejas dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima kebohongan seperti itu, sehingga membuat Rosni semakin takut untuk menceritakan rahasianya. Sayali kembali meminta Rosni jujur kepada keluarga, tetapi Rosni meminta sedikit waktu lagi untuk mencari waktu dan cara yang tepat agar kebenarannya tidak menimbulkan kekacauan. Di sisi lain, Akas mendapat kesempatan mengikuti festival makanan bergengsi. Kedekatannya dengan itu membuat Ria merasa tidak senang. Sementara itu, Renuka mengejek Sachin karena masalah pekerjaannya. Sikapnya membuat Paresh kesal karena semakin memperburuk suasana di rumah. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episod ini, serta cuplikan episod yang akan datang. Episod ini menjadi titik balik besar dalam kisah Rosni. Perjalanan keluarga Desmond ke desa awalnya hanya untuk melakukan puja, namun berubah menjadi terbongkarnya rahasia masa lalu Rosni. Peringatan Ahuri tentang rahasia besar yang dapat menghancurkan keluarga akhirnya terbukti. Di kuil, Sayali tanpa sengaja mengetahui bahwa Rosni pernah menikah dengan Satish, suami pertamanya, dan Chris adalah anak Rosni dari pernikahan tersebut. Merasa dibohongi, Sayali sangat marah, bahkan menampar Rosni. Namun setelah mendengar penderitaan Rosni, dipaksa menikah karena hutang keluarga. Kehilangan Satish saat sedang hamil, kemudian diusir keluarga suaminya. Sayali mulai memahami alasan Rosni menyembunyikan masa lalunya. Meski bersimpati, Sayali tetap menuntut Rosni untuk jujur. Dia memberikan batas waktu 60 jam agar Rosni mengungkap semuanya sendiri. Masalah semakin rumit karena Tejas ternyata tidak bisa menerima kebohongan tentang pernikahan dan anak dari masa lalu. Rosni pun semakin takut kehilangan kehidupan barunya bersama Tejas. Kini hanya Sayali yang mengetahui kebenaran Rosni sepenuhnya. Sementara Sachin mulai menyadari bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu. Rahasia Rosni sudah berada di ujung tanduk dan tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya menguncang seluruh keluarga Desmond. Sampai jumpa lagi di episod selanjutnya.